as-sholatu. Di dalam pembahasan ini musonef menjelaskan tentang pembagian macam-macam sholat atas mayit. Sholat atas mayit itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sholat alal hadir. Yang kedua, sholat alal ghaib. Yang ketiga, sholat alal qabri. Pertama, sholat al hadir. Ini mayitnya ada di tempat dia sholat, namanya hadir. Maka syaratnya 1, mayit harus di depan, tidak boleh di belakang. Yang kedua, mayitnya harus suci, itu kalau sholat al-hadir. Yang kedua, sholat alal ghaib, mensolati mayit yang tidak ada di tempat. Maksudnya mayitnya tidak di majelis sholat. Misalnya saya di Pati, di Talun, sementara mayitnya ada di Sumatera atau di Syria, itu namanya sholat al-ghaib. Pertanyaannya, batasan tempat dinamakan ghaib dari dia sholat itu berapa? Jawabannya adalah uruf, secara adat kebiasaan. Adat kebiasaan ini kira-kira kalau Talun dengan Ronggo itu masih berdekatan. Maka jika mayitnya itu di Ronggo, kok sholatnya al-ghaib di sini nggak boleh, harus ke sana, ke Ronggo untuk mensolati mayit yang ghaib. Jadi dinamakan ghaib itu kalau terlalu jauh, sekira dianggap memang sudah tidak termasuk dari desa dia. Jadi kalau misalnya mayitnya di Pati kota, mensolatnya di sini ya nggak apa-apa, karena itu sudah dianggap sebagai mayit yang ghaib secara uruf. Jadi mayit ghaib itu tidak harus lantas ghaibnya masafah qashar 90 kilo, itu tidak harus. Yang penting secara adat dinamakan ghaib itu sudah mencukupi. Kemudian kalau ghaibnya itu yang penting hanya tidak di tempat, tapi masih terlalu berdekatan. Misalnya satu desa antara Talun Selatan dengan Talun Utara, atau Talun Timur dan Talun Barat, maka belum mencukupi. Kecuali jika satu desa tetapi si pensolat di penjara, orang yang sholat itu di penjara, maka boleh saja dia mensolati di penjaranya dengan cara sholat ghaib. Kemudian yang nomor 3 ada namanya sholat al-hadir. Ini artinya mayitnya sudah dimakamkan, sudah ada di dalam kuburan, meskipun mayitnya sudah lama, sudah 1 tahun. Tapi syaratnya 1, mayitnya bukan nabi. Kalau mayitnya nabi nggak boleh sholat al-qabri. Jadi sholat al-qabri itu kita datang ke kuburan, lalu kita niat usolli ala hadal mayyit fil qabri, Allahu Akbar. Kita sholatnya di atas kuburan. Kalau pakai sendal, di dalam kitab Sitin Masalah, sandalnya itu jangan dimasukkan kakinya ke slop, tapi di atas slopnya sendal itu. Kenapa? Karena sendal yang kena najis, maka kita masukkan kaki ke slopnya sendal, itu nanti artinya berarti kaki kita akan nempel dengan benda najis, maka hukumnya nanti tidak sah sholatnya. Biar sah, ketika sandalnya kena najis, maka kita boleh sholat tapi kakinya berada di atas slopnya itu, kalau dalam keterangan Sitin Masalah. Nah, pertama, mayit yang dimakamkan itu jangan berupa nabi. Kalau mayitnya nabi nggak boleh. Kenapa? Karena ada hadis sahih riwayatnya Bukhari Muslim yang bersabda bahwa Rasulullah bersabda, la tatahidu atau la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah.
semoga Allah melaknati orang Yahudi dan orang Nasrani yang mana mereka gemar sekali menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. La'anallahu liyahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Kuburan nabi dijadikan masjid, artinya mereka sholat di atas kuburan. Maka hukumnya tidak diperbolehkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syarat diperbolehkan sholat alal qabri adalah orang yang sholat itu dianggap ahlil fardi, orang yang terkena kewajiban pada saat si mayit meninggal dunia. Pas meninggalnya dia itu ada wujud di dunia dan layak untuk mendapat kewajiban. Makanya layak itu apa? Dia muslim, dia besar, balik, dia punya akal, kemudian dia juga tidak haid. Nah, apabila ada wanita haid, kemudian ada berita meninggal dunia seorang laki-laki, maka hukumnya wanita itu tidak boleh melakukan sholat alal qabri. Atau misalnya zaman bahula, yaitu Rasulullah meninggal 1400 sekian abad tahun yang lalu, 1400 sekian tahun Hijriah yang lalu, kemudian kita ingin sholat ke makbarah Rasulullah, itu nggak boleh. Atau kita ke kuburannya Syekh Naqsyabandi, di mana beliau meninggalnya sudah ratusan tahun yang lalu, maka nggak diperbolehkan karena ketika beliau meninggal kita belum ada. Atau kita ke kuburannya Mbah Dahlan, di mana kita nggak melihat beliau meninggal dunia, kita nggak tahu kabar ketika itu, kita belum wujud, sama masih dok ketika itu, maka tidak diperbolehkan sholat al-qabri di atas kuburannya Mbah. Beda kalau Abah, misalnya sampai ketika itu mendengar Abah Rois meninggal dunia, atau sampai nggak mendengar tapi sudah balik, sudah tamyiz, maka sampean nggak apa-apa kalau ke kuburan kemudian sholat di atasnya, usolli ala hadal mayit fil qabri Allahu akbar, tidak apa-apa. Itu namanya sholat alal qabri. Wajib dimandikan dulu nggak? Tidak wajib. Wasaqatul fardu fiya bi zakarin. Kemudian tadi katanya mayit itu wajib disolati. Ya. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang menggugurkan kewajiban sholat? Jawabannya laki-laki. Jadi kalau yang sholat itu ke perempuan, itu belum bisa mencukupi, masih menjadi tugas kaum laki-laki untuk mensolatinya. Meskipun yang sholat anak-anak, asalkan sudah tamyiz. Dan meskipun ketika yang mensolati anak-anak kecil yang tamyiz itu masih ada orang yang besar, nggak apa-apa. Sekarang apabila ada orang mensolati mayit tidak hafal Fatihah tapi hanya berdiri saja, bagaimana hukumnya? Ya sudah cukup menggugurkan fardu. Nah padahal ada orang yang hafal kok, ya nggak apa-apa karena dia yang sudah menggugurkan fardu. Bagaimana kalau yang mensolati mayit perempuan? Cukup belum? Belum cukup kalau ada laki-laki. Kalau dalam kitab Syekhina itu ditambahi, kalau orang laki-lakinya punya qadha mubadarah maka cukup disolati oleh perempuan, itu ya, ada keterangan semacam itu. Kalau di sini nggak ada. Kemudian ada lagi penjelasan bahwa diperbolehkan mensolati banyak jenazah ribuan, disolati satu kali nggak apa-apa. Jadi usolli ala hadhil mauta, saya mensolati mayat-mayat yang banyak ini, nggak apa-apa. Wa harumatahiruha anid dafni, tidak boleh orang itu memakamkan dulu baru sholat, nggak boleh. Jadi kewajibannya adalah sholat dulu baru memakamkan. Namun jika dipaksa, artinya dia itu langsung dimakamkan belum disolati, setelah di dalam kubur baru disolati, maka hukumnya sudah cukup, fardu menjadi hilang, tetapi dosa. Watarumu sholatun ala kafirin, kemudian diharamkan mensolati orang kafir. Kenapa? Karena Allah mengharamkan mendoakan mereka. Allah berfirman, janganlah kalian mensolati siapapun orang kafir yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Di antara orang kafir adalah anak-anaknya orang kafir, sama saja baik mereka mengucapkan dua syahadat atau belum. Jadi diharamkan mensolati orang-orang kafir, yang pertama. Yang kedua, diharamkan pula mensolati orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu adalah terbagi menjadi tiga. Pertama, syahid fit dunia fakot, orang yang mati syahid hanya di dunia saja, yaitu man qatala linawi kimyatin,
orang yang meninggal dunia berperang melawan penjajahan. Ini namanya syahid dunia saja. Misalnya orang kafir berperang atau orang Islam niatnya hanya mengusir penjajah, tidak ada unsur agama, hanya ingin mengusir penjajah, maka namanya syahid dunia. Maka pahlawan-pahlawan itu syahid dunia, itu mendapatkan gelar pahlawan tapi di dunia. Yang kedua syahid dunia akhirat, yaitu orang yang meninggal dunia melawan orang kafir dengan tujuan agar agama Allah ini menjadi mulia, menjadi tinggi. Yang ketiga, orang yang mati karena dibunuh penjahat, yang dirampok, dibunuh, dirompak. Yang kedua mati tenggelam. Yang ketiga mati terbakar. Yang keempat mati karena perutnya sakit. Misalnya orang yang mencret sampai mati meninggal dunia. Atau santri, kalau dalam kitab Hasyiah Badri tambahi, di antaranya syahid yang model ketiga ini adalah orang yang meninggal karena rindu. Alil iski, karena rindu ditahan, tapi syaratnya jangan diperlihatkan kepada orang yang dicintainya. Kalau diperlihatkan apalagi dirayu, ya maka nggak masuk. Kalau mati ya sangit. Orang yang ketiga ini namanya syahid akhirat faqat. Nah, orang yang meninggal syahid ini selain haram untuk disolati juga haram untuk dimandikan, tapi khusus syahid dunia akhirat saja atau syahid dunia. Meskipun si syahid itu jinabat. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW tidak memandikan para pahlawan perang Uhud. Kemudian orang-orang yang syahid keluar darah itu jangan dihilangkan darahnya, biarkan darahnya menjadi saksi. Wa huwa man mata fi qitali kuffarin. Siapakah sih syahid dunia akhirat itu? Yaitu orang yang mati karena membunuh orang kafir. Meskipun kafirnya cuma satu, asalkan belum selesai medan perangnya. Bagaimana kalau dia itu terbunuh dalam keadaan lari? Nggak apa-apa, tetap dinamakan syahid. Tetapi matinya karena peperangan, jangan sampai karena jantungan. Matinya memang karena perang. Misalnya dia mati karena terkena senjatanya temannya sendiri dengan keadaan tidak tahu. Atau dia dibunuh oleh orang-orang muslim. Karena apa? Karena dia ini dimintai pertolongan orang kafir. Atau dia ini terpelanting masuk ke sumur kemudian meninggal dunia. Atau tidak diketahui ini mati kenapa, nggak jelas identitasnya. Ya, meskipun nggak ada sisa-sisa darah, syahid tetap dinamakan sebagai mati syahid. Bagaimana kalau orang yang tertawan kemudian dibunuh pelan-pelan? Tidak masuk syahid itu. Kenapa? Karena pembunuhannya itu tidak atas nama perang. Begitu juga tidak mati syahid adalah orang yang mati tapi sehabis perang, padahal dia hidupnya masih lancar, masih baik-baik saja, masih hidup 1 atau barang 2 hari. Itu namanya hayat mustaqirah. Jadi orang yang meninggal dunia setelah perang selesai dan hidupnya ini masih mustaqirah, yaitu 1 atau 2 hari, menurut Imam Nawawi dan Al-Imrani, itu dinamakan tidak mati syahid. Sedangkan kalau dia habis perang tapi gerak-gerakannya hidupnya itu hidup yang madbuh, tidak sampai 1 hari, baru setengah jam atau 2 jam, maka dinamakan mati syahid. Walaman waqa'a baina kufarin, begitu juga tidak mati syahid adalah orang-orang yang meninggal dunia di antara orang-orang yang sedang berjalan di desanya orang-orang kafir, lalu dia melarikan diri ketika dikejar hingga dia dibunuh. Itu juga tidak mati syahid. Kenapa? Karena tidak ada peperangan di sana. Ini yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Ziyad. Walaman qatalahu ibtialan, begitu pula tidak masuk mati syahid adalah apabila ada orang kafir harbi masuk menyusup ke daerah kita lalu membunuh salah satu kaum muslim, maka si muslim itu tidak dinamakan syahid kecuali ada peperangan sebelumnya. Jadi kecuali kalau si syahid dan si harbi ini ada perang ya sebelumnya, ya maka dinamakan mati syahid. Ini yang diriwayatkan Syekh Sambuti dalam dari kitab Khotim. Kemudian wakufina nedban syahidun. Tadi kan haram dimandikan, ya. Haram disolatin, ya. Kalau dikafani sunnah, tidak wajib. Sebaiknya, ya sunnah dikafani sebaiknya itu kain kafannya itu jangan kain kafan yang baru, tapi kain kafan berupa pakaian saat dia meninggal dunia itu, pakaian perangnya itu. Malah kalau ada pakaian yang berlumur darah jauh lebih baik karena mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ini ada masalah nih? Kalau kita menggunakan pakaian yang berlumur darah,
nanti nggak cukup. Artinya ada bagian-bagian kepala ataupun kaki yang tidak bisa tertutupi oleh pakaiannya itu. Gimana nih solusinya? Maka disempurnakan dengan pakaian yang lain secara wajib. Ini ada riwayat ya. Suatu hari itu baginda Nabi melihat ada seorang pejuang Uhud yang meninggal dunia, korban beliau. Ini akhirnya bajunya ini dibuat untuk nutupi. Setiap buat nutupi kepala, kakinya terlihat. Kalau buat nutupi kaki, kepalanya terlihat. Akhirnya kepalanya ditutupi, kakinya dikasih rumput. Dikasih rumput. Jadi disempurnakan dengan benda lain. Lafi haririn. Kemudian kalau si syahid tadi membawa sutra, harus dilepas sutranya. Tidak boleh mengkafani dengan sutra. Wa yundabu ayulaqona muqtadirun. Selesai masalah mati syahid selesai. Sekarang menerangkan kesunahan-kesunahan sehabis memakamkan. 1. Sunnahnya kesunahan-kesunahan menghadapi kematian. 1. Kalau orang ini sedang menghadapi sakaratul maut, ke dalam keadaan sudah mulai hilang nafasnya, maka sebaiknya sunnahnya itu kalau dia masih bisa berpikir, masih bisa menirukan, diajari baca la ilaha illallah. Kenapa? Karena ada hadis Imam Muslim. Ayo ajari orang-orang yang hampir meninggal dunia itu agar mengucapkan la ilaha illallah. Di samping ada hadis sahih yang mengatakan barang siapa akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Maksudnya surga yang bersama dengan orang-orang yang beruntung, yang tidak ada siksaannya. Bukan kok yang penting masuk surga, itu enggak. Kenapa? Karena kalau hanya yang penting masuk surga, orang-orang jahat asalkan muslim itu dia tetap masuk surga. Hanya saja dia disiksa dulu, kadang ya lama juga. Wah, kalau jam'in, gimana nih menanggapi perkataan beberapa ulama? Katanya sebaiknya juga ditambahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tambahi Muhammadur Rasulullah gimana ini? Kenapa? Karena tujuannya, kata di si Ba'dum tadi katanya, tujuannya kan agar si mayit mengucapkan kata-kata Islam, agar masuk Islam. Dan dia disebut Islam kalau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perkataan semacam ini enggak dipakai. Ini ditolak. Kenapa? Karena si mayit dah Islam. Jadi nggak perlu baca itu. Tujuan utamanya bukan karena Islamnya, tapi karena tabarukan dengan kata-kata la ilaha illallah agar mendapatkan pahala kata-kata itu. Sekarang ada lagi nih yang mengganjal nih. Gimana nih? Konon katanya baginda Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia itu nggak mengucapkan la ilaha illallah, tapi mengucapkannya ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la. Bagaimana nih kalau kita mensunahkan untuk baca rafiqul a'la setelah la ilaha illallah? Jawabannya ditolak, nggak bisa. Kenapa? Karena itu ada sebab khusus yang hanya pada Rasulullah saja. Ceritanya begini, ketika Rasulullah mau meninggal dunia, Allah beri pilihan pada beliau. Muhammad, kamu milih Allah atau dunia? Lalu beliau memilih ar-rafiqul a'la. Artinya memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ada yang menyuruh milih kok. Langsung dibunuh sama mereka Israel. Nggak ada yang memilih, nggak ada. Maka kita nggak bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amal kafir fayulaqonahuma qat'an. Sekarang kalau mayatnya kafir gimana? Sedang sekarat nih, gimana nih? Maka jawabannya kalau si kafir dia disuruh untuk baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Karena agar dia menjadi orang muslim. Wa ayya kaifa jama'atun ba'da dafni mindal qabri sa'atan. Sekarang dia sudah meninggal dunia, mayatnya sudah dimakamkan. Kalau sudah dimakamkan, tolong jangan pergi dulu. Setelah dimakamkan, semuanya berhenti dulu. Para jamaah diharap berdiri. Kemudian ketika sudah berdiri, mereka meminta agar si mayit, minta pada Allah agar si mayit kuat imannya, agar si mayit kuat Islamnya, agar si mayit bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Ini pertanyaan yang paling sulit meskipun jawabannya sudah diketahui di dunia. Man rabbuka itu dari dulu ya Allahu Rabbi. Tapi kalau ditanya malaikat mungkar wa nakir nanti, kita minta pada Allah agar tetap iman dan Islamnya. Allahumma amin. Jangan lupa mintakan maaf juga kepada si mayit ini, mintakan ampunan, mintakan maghfirah. Kemudian watalqinu balik walau syahidan. Sebaiknya sunnahnya lagi sehabis minta
istighfar adalah mentalkin si mayit meskipun mayitnya mati syahid, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kecuali Imam Zarkashi. Kapan ini mentalkin ini? Yaitu setelah selesai pemakaman. Caranya satu, ada orang laki-laki yang duduk di mana? Di pas menghadap wajahnya, berarti menghadap ke timur ya, jadi di depan wajahnya pas dia duduk. Lalu jamaahnya yang kedua berdiri, jamaahnya berdiri. Kemudian yang ketiga si laki-laki tadi yang duduk tadi, Pak Modin ya, Pak Modin. Ini yang pengen jadi Modin jalannya seperti ini. Si Modin langsung bilang, ya Abdullah ibnu Amatillah, udhkurul ahda alladzi kharajta alaihi minad dunya, syahadah alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadar rasulullah wa anna al-jannata haqq wa anna haqq wa anna al-ba'tsa haqq wa anna as-sa'ata atiyah la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'mina ikhwana rabbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Kata guru kami sebaiknya tadi diulang-ulang 3 kali. Wal awal hadirin al-wukuf, sebaiknya para jamaah yang lain berdiri. Kalau yang mentalkin Pak Modinnya duduk. Pak Modinnya duduk, yang lain berdiri. Kenapa sih kok mengucapkan amatillah kok enggak aba atau binti fulan? Kenapa kok binti fulanah? Jawabannya karena ini masalah yang tidak bisa diijtihadi, mengikuti apa yang disampaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadahir anau yubdul abda bil amati. Kalau mayatnya perempuan, kata-katanya tadi kan ya Abdullah, sekarang diganti ya amat Allah. Begitu juga kalau mayatnya laki-laki kan udhukur ya, kalau laki-laki, kalau perempuan berarti udhukuri gitu. Wajadabu ziaratu kuburin li rajulin. Kemudian setelah makam selesai, maka jangan lupa disunahkan untuk berziarah kubur, tapi terkhusus orang laki-laki. Kalau perempuan makruh, apalagi kalau perempuannya yang masih cantik-cantik, yang kemainnya datul hayah, itu jangan ziarah kubur, nanti malah kubur jadi ajang pacaran nanti. Kecuali kalau kuburannya para nabi-nabi, kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kuburan para ulama, kuburan para wali-wali. Ziarah wali songo itu sunnah kalau itu. Karena wali-wali yang diziarahi, abah juga wali itu juga sunnah diziarahi meskipun perempuan, tapi jangan terlihat orang malam-malam jam 1 malam. Wa yusannu kama nussa alai ayyaqra minal Qur'an ma tayassara al-qabri. Jangan lupa disunahkan pula kalau sedang ziarah kubur bacalah ayat Quran. Ya enggak usah banyak-banyak, enggak apa-apa, semudahnya saja. Tahlilan ya. Kemudian jangan lupa kalau berdoa menghadap ke kiblat, jadi menghadap ke barat. Wassalamun lizair, disunahkan pula kalau masuk kubur ini baca salam. Caranya bagaimana? Assalamualaikum daraqaumin mu'minin. Ini kalau pertama kali masuk pintu kubur. Kalau sudah sampai di nisannya, batu nisannya orang yang khusus ditambahi Assalamualaikum ya walidi. Makanya saya kalau ngajarin santri-santri, kalau sudah di depan kuburan abah langsung Assalamualaikum ya syekhona, Assalamualaikum ya waliyallah, Assalamualaikum ya abana. Jadi begitu, sunnahnya langsung khusus. Bagaimana nih kalau dia bingung? Yang khusus atau yang umum ya? Kalau yang umum Assalamualaikum ahla kaumin. Kalau yang khusus Assalamualaikum ya walidana. Maka jawabannya yang khusus yang didahulukan. Jadi kalau suruh memilih, maka didahulukan ya Assalamualaikum ya walidi. Kemudian ini berdasarkan hadis, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW ketika masuk kubur beliau bersabda Assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallahi bikum lahikun. Kita nanti insyaallah akan ketemu kalian. Kok insyaallah sih? Padahal kan pasti. Pada kata-kata insyaallah, ya insyaallah ini untuk tabarukan atau harapan agar matinya juga di tempat itu. Jadi kata-kata insyaallah, maksudnya insyaallah nanti saya juga di sini, gitu. Atau insyaallah saya juga akan meninggal dalam keadaan Islam. Faidatun warodaan naman mata yaumal jum'ah. Ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia tidak akan ditanya di kuburan. Jadi kalau tidak ingin ditanya oleh malaikat munkar nakir, matinya pas Jumat. Itu makanya orang-orang pilihan matinya itu meninggalnya dalam hari Jumat itu. Imam Syafi'i meninggalnya hari Jumat.
Wa waruda aidan man qara'a qul huwallahu ahad fi maradi mautih mi'ata marrah. Ada hadis pula yang mengatakan, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas menjelang kematiannya sebanyak berapa? 100 kali, maka dia tidak ditanya di kuburan. 100 kali baca surah, tapi akan meninggal dunia. Nah pertanyaannya pas eling ora itu. Sing nang ngono. Eling ora. Nah itu enggak urusannya beliau itu, urusannya sendiri-sendiri itu. Dan orang yang baca surah Ikhlas 100 kali akan ada jaminan aman tidak terjepit di kuburannya. Jadi longgar kuburannya. Bahkan dia juga akan bisa melewati Shiratal Mustaqim di atas telapak tangan para malaikat. Wa warada aidan man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marra fi maradi famata fi uti ajra syahid. Ada hadis lain yang mengatakan barang siapa ketika sakit menjelang kematiannya membaca 40 kali yaitu doa subhanak 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 la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Kalau dia meninggal dunia, maka dia sama dengan orang mati syahid meskipun nggak berperang. Nah kalau nggak meninggal gimana? Kalau dia nggak meninggal tapi sembuh, maka sembuh dalam keadaan dimaafkan seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dimaafkan dosanya oleh Allah Taala dan semoga kita dilindungi Allah Taala dari siksaan kubur dan pertanyaan-pertanyaan kubur yang sulit. Nanti kalau ditanya ya yang mudah-mudah aja. Sumakola babu zakati wallahu a'lam.